Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 234, kamu tidak diizinkan masuk. Begitu mereka sampai di villa, petugas keamanan menghentikan mobil-mobil itu. Bagaimanapun, villa itu adalah tempat tinggal pribadi, bukan tempat umum. Senlin keluar dari mobil dan berbicara dengan petugas keamanan. Ia meletakkan tangannya di bahu petugas keamanan dan menunjuk kakek Sen yang ada di dalam mobil. Ia berbisik, saya akan memberitahu Anda identitas saya. Anda dapat meminta orang Anda untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Sekarang, beritahu saya, di villa mana gadis dalam foto itu menginap? Kami sedang mencarinya. Ia adalah cucu lelaki tua itu. Ia dalam bahaya sekarang. Anda tidak ingin terjadi kesalahan selama shift Anda, bukan? Penjaga itu membungkuk dan menatap kakek Sen. Kemudian, dia mengambil kartu identitas dan ponsel Senlin untuk memverifikasi identitasnya. Setelah memastikan identitas lelaki tua itu, dia terkejut. Dia segera memberitahu Senlin nomor pintu Mukiki dan mempersilakan mereka masuk. Kemudian, ketika Senlin masuk ke dalam mobil, Chen Suyun melontarkan komentar sinis. Senlin sangat protektif terhadap Mukiki. Kamu pasti sudah memberitahu penjaga untuk menyampaikan pesan kepada Mukiki, bukan? Saya rasa Kiki tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu. Jadi, sebelum kita masuk, Kiki tidak akan tahu kita ada di sini. Senlin menjelaskan. Sedangkan untukmu, bibi ketiga. Mengapa kamu begitu bersemangat ketika seseorang mengirimi kami pesan untuk datang dan memeriksa Kiki? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini? Tidak ada. Kita akan tahu saat kita sampai di sana, bukan? Kakek sudah mengatakannya. Jika Kiki tidak melakukan kesalahan, maka kamu harus meninggalkan keluarga Sen bersama Sen Ruei. Chen Suyun sama sekali tidak takut. Terlebih lagi, dia telah mengikuti Mukiki begitu lama. Jika dia tidak punya bukti, mengapa dia meminta kakek Sen datang? Sebaiknya kamu mengkhawatirkan Kiki sekarang. Kakak, kali ini tidak ada hubungannya dengan kita. Sen Ruei menjelaskan. Kita sudah berjanji pada ayah bahwa kita tidak akan membuat masalah lagi. Kita akan menepati janji kita. Tetapi siapa yang akan percaya pada Sen Ruei begitu dia mengatakan hal itu? Setidaknya paman kedua dan keluarganya tidak akan percaya padanya. Tak lama kemudian, mobil-mobil itu berhenti di depan villa Mukiki. Mereka melihat lampu di villa itu, jadi pasti ada seseorang di dalam. Namun, mereka harus masuk untuk melihat apakah Mukiki dan pria itu ada di dalam villa. Kakek Sen memberi isyarat kepada Senlin untuk mengetuk pintu. Namun, Chen Suyun menghentikannya. Bagaimana jika dia menyuruh Mukiki untuk menutupinya? Kita sudah di depan pintu. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Senlin berkata dengan tidak sabar, tetapi dia tetap membiarkan Chen Suyun mengetuk pintu. Tidak ada yang tahu seperti apa jadinya jika Mukiki tinggal bersama seorang pria. Chen Suyun menatap Senlin dengan tajam, lalu berjalan ke pintu. Kemudian, dia membunyikan bel pintu. Lalu, seorang pria membuka pintu. Ketika keluarga Sen melihat bahwa itu adalah pria dalam foto, wajah mereka berubah. Chen Suyun tersenyum penuh kemenangan. Siapa yang kamu cari? Tanya pria itu penasaran. Ayah, lihatlah. Pesan itu benar. Dia sudah ada di villa. Apakah itu berarti Mukiki benar-benar tinggal bersama seorang pria? Chen Suyun menyilangkan lengannya di dada dan mulai mengejek. Dia tidak takut lagi sekarang. Bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Apakah Anda tahu bahwa ini adalah rumah pribadi? Huang Yu menatap Senlin. Dia mengerti apa yang dimaksud Senlin. Jadi, dia menyeret Chen Suyun pergi dan menjelaskan. Kami adalah keluarga Mukiki. Kami hanya mengunjunginya. Kamu sudah tinggal bersama Mukiki. Apa kamu tidak tahu hubungannya dengan keluarga Sen? Chen Suyun memprovokasi pria itu. Yah, anak haram dan playboy. Sungguh pasangan yang serasi. Pria itu akhirnya mengerti apa yang Chen Suyun bicarakan. Dia merasa tersinggung. Sambil menunjuk Chen Suyun, dia berkata, siapa kamu yang bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Jangan terburu-buru berdebat. Semuanya akan jelas saat kita masuk. Chen Suyun mengernyitkan alisnya. Ini adalah kediaman pribadi. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi aku harus memverifikasi identitasmu. Pria itu mendorong kacamatanya dan menatapnya dengan curiga dan marah. Tidak perlu. Dia adalah kakek Mukiki. Chen Suyun menunjuk kakek Sen dan berkata, petugas keamanan mengizinkan kami masuk. Apa lagi yang kamu curigai? Ayah, ayo masuk. Kita tidak boleh percaya apa yang dikatakan pria ini. Sudah kubilang, kau meremehkan Mukiki. Sekarang dia tinggal dengan seorang pria. Sungguh tidak tahu malu. Wajah kakek Sen kaku. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak akan mengatakan apapun, tidak peduli seberapa besar Chen Suyun memprovokasinya. Keluarga Sen yang lain belum berkomentar apapun. Lagi pula, mereka belum melihat Kiki. Untuk saat ini, Chen Suyun yang mengarang cerita, seolah-olah apa yang dikatakannya pasti benar.
Kamu tidak diizinkan masuk. Pria itu menghentikan Chen Suyun. Namun, Chen Suyun mendorongnya. Minggir. Dia memimpin kelompok itu masuk ke dalam villa. Kakek Sen masuk ke villa, diikuti oleh yang lainnya. Namun, apa yang mereka lihat tidak seperti yang mereka bayangkan. Mukiki sedang mengambil les privat dengan gadis lain. Ketika Mukiki melihat keluarga Sen, dia tampak bingung. Dia meletakkan catatannya dan berdiri. Kakek, mengapa kamu ada di sini? Mereka tidak melihat hal-hal yang tidak sedap dipandang antara Mukiki dan seorang pria. Sebaliknya, mereka melihat Mukiki bekerja keras untuk studinya. Bukankah seharusnya itu menjadi adegan menemukan perselingkuhan? Jika itu bukan adegan seks, seharusnya itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan di villa itu. Huang Yu menyenggol putranya dan Sen Lin berjalan ke arah Mukiki. Seseorang memfitnahmu karena tinggal bersama seorang pria dan menipu kami untuk datang ke sini. Kiki, biarkan aku berkeliling dan memeriksanya agar tidak ada yang bisa mempermasalahkannya lagi. Mata Mukiki menjadi gelap. Dia mengangguk. Baiklah. Sen Lin bergerak cepat. Ia memeriksa semua sudut villa. Kemudian, ia turun lagi dan memberitahu semua orang. Tidak ada tanda-tanda seorang pria pun tinggal di sini. Tentu saja tidak ada. Saya guru mereka. Teriak guru itu dengan marah. Saya datang ke sini setiap malam. Tapi ini bukan seperti yang kamu kira. Saya ingin menuntutmu karena telah memfitnah saya dan merusak reputasi saya. Guru itu membentak Chen Suyun. Ini, Chen Suyun tercengang. Kemudian, dia menatap Sen Ruei. Namun, Mukiki telah memperhatikan mereka. Dia menutup bukunya dan berkata, karena sekarang semua orang sudah ada di sini. Bagus. Bibi ketiga, kamu tidak perlu lagi bertukar pandang dengan Suster Ruei. Mari kita selesaikan masalah lama dan baru kita hari ini.